semuanya, selamat sore, mungkin pagi ya, atau lo nontonnya mungkin malam atau kapan aja. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih masih nonton video-video gua, dan alhamdulillah udah 1000 subscriber. Terima kasih semua teman-teman yang udah subscribe, yang udah sering komen, kemudian masih setia nonton video-video gua. Hari ini gue lagi di Semarang, dan gue akan ngajak lo ngopi di tempat yang vintage lah, keren itu namanya. Jadi namanya adalah, kita akan ngopi di Dharma Boutique Roastery, dan dia ada di kawasan Pecinan, mungkin kita dekat Kota Tua ya, di Semarang. Jadi Dharma Boutique Roastery ini dulunya adalah pabrik kopi tertua di Indonesia. Dia seangkatan sama Kopi Aroma, kurang lebih sekitar, ingat gue, dari tahun 1902 misalnya, dan beroperasi di Semarang itu 1915, mulai ekspor kopi ke Eropa. Dan kebetulan tadi sebelum berangkat gue udah telepon ke ownernya, saya menanya kira-kira tutup jam berapa, jadi gue bisa atur waktu dan minta izin boleh atau enggak ngevlog. Dan memang pemiliknya lumayan baik, respon banget. Gue WA ke satu nomor, tapi yang balas bisa 3 orang. Semuanya nanyain, semua ngerespon baik banget, asli mereka sangat welcome. Jadi hari ini agendanya adalah kita akan ngopi di sana, kita nikmati suasana vintage di bangunan tua sambil ngopi. Kemudian selesai itu nanti kita akan visit ke pabriknya sambil dengar cerita si owner tentang sejarah pabrik kopi Margorejo ini. Simak terus ya. Dan gue barusan tadi masuk ke kawasan Pecinan ya, Kota Tua Semarang. Dan ini gue lihat kiri kanan kok mirip kayak di daerah mana ya, Gunung Sahari, mirip banget. Kayak pertokoan, pergudangan. Mungkin lo yang mau kesini bawa kendaraan sendiri, lo bisa pakai Google Map, cari aja Dharma Boutique Roastery, nanti akan muncul. Atau kalau yang nggak bawa kendaraan, lo bisa pakai taksi online, nanti lu bisa cari mapnya Dharma Boutique Roastery, gampang kok. Dan ini pelangnya udah sampai di depan, yuk kita masuk ke dalam. Dan ini gue udah di dalam. Yang pertama lo lakukan masuk ke sini adalah lo langsung lihat biji kopi mana yang akan lo pesen. Di sini ada Arabica sama Robusta, jadi tapi mayoritas Arabica dari berbagai macam daerah. Lo nanti tinggal pesen mau biji kopi mana yang lo nikmatin, nanti lo tinggal ke kasir. Buat lo yang baru pertama kali sini, nanti kopinya diseduhinnya pakai metode V60, atau lo juga bisa request untuk metode tubruk. Diganti atau lintang ya? Kali ini gue coba pesen kopi Arabica kayu aro anaerob sama 1 cookies. Oh ya, di sini nggak ada makanan berat ya, kayak di kafe-kafe. Di sini emang murni kalau lo yang benar-benar pengen ngopi, dan paling cookies gitu aja di sini sih. Oh ya, ini namanya Mas Agung ya. Kebetulan beliau ini yang jawab WA gua. Dan dia yang nyajin kopinya pakai metode V60, juga pesanan pengunjung lain. Jadi lo sambil nunggu lo bisa pilih meja di luar.
Emang nggak terlalu banyak meja ya, sama kursi-kursi panjang paling. Jadi lo harus sabar-sabar, apalagi jam-jam rame mungkin tak kebagian meja, paling di kursi panjang. Yuk, kita lihat ya. Ini area outdoornya nyatu dengan rumah pemilik kopi Margorejo generasi ketiga. Jadi lo bisa sambil nunggu nanti diantar kopi ke sini. Dan ini cookies yang gue pesen barengan sama kopi kayu aro. Dan ini apa ya, struknya, kan struk sih, bonnya sih, itu kayak bon warung ya, tapi nggak apa sih, lebih klasik vintage. Ini total belanja gue hari ini 38.500, murah sih, lumayan daripada beli ke mall. Dan ini gue coba mau lihat proses bikin kopinya ya, metode V60. Cuman kayak gue telat dah, udah kelar. Kasihan amat. Udah selesai, tinggal disajiin. Dan ini enggak kayak kafe-kafe yang kekinian gitu, kayak gelas yang gimana gitu. Ini pakai cangkir, nanti lo lihat deh, seru banget. Jadi lo kayak ngopi di mana ya, kayak lo bertamu ke rumah siapa gitu. Nah itu cangkir itu, lo lihat, asik kan, asik. Tadi kelihatan kopi gue udah hampir selesai, jadi gue balik lagi ke meja. Dan itu pabriknya tuh posisi belakang. Nanti kita akan ke sana. Ini gue kebetulan dapat meja, orang yang ini tadi pergi, jadi gue tempatin sambil nunggu. Kita duduk aja dulu ya. Dan gue belum makan dari siang, jadi tadi harusnya cookiesnya, kuenya tuh buat dampingin kopi gue, udah gue geragotin duluan. Terus perut gue lapar. Tuh, udah gue geragotin. Nah itu dia kopi datang, dianterin saya satu. Kayu aero, iya anerok. Oke, kasih. Jadi sini yang datang tuh anak muda ada, bapak tua sendiri ada, bapak parubaya ada, termasuk gue juga ada yang sendiri, ada sendiri. Itu yang pasangan tuh satu orang tuh yang tadi tuh depan kiri, dan yang lain itu mereka datang sendiri. Dan ini kopi gue udah datang, kopi kayu aro anaerob. Coba ya. Kopinya enak, nggak terlalu asam, dan ciri khas Arabica ya, asam-asam tipis, nggak ada rasa fruity-nya. Cuman lidah gue udah nggak sensitif kayak dulu ya. Dan ini gue sambil makan cookies buat ngenakin mulut. Ya nggak dimakan. Enak banget.
Jadi ini posisinya udah close order ya, tadi jam setengah 5 dan dia tutup jam 5. Dan buat tamu yang pengen kunjungan ke pabrik nanti ditemenin sama staffnya, dan sekarang kita disuruh nunggu sampai jam 5. Nanti kita jam 5 bareng-bareng masuk ke dalam pabrik untuk lihat-lihat. Dan ini kita semua udah siap-siap mau lihat ke dalam pabrik kopi tertuanya ya, dan kita didamping sama Mas Agung sebagai guide-nya. Ada total 1 orang pasangan, kemudian ada 4 orang lagi, mereka datang sendiri, ada yang dari Jakarta, gue dari Jakarta, ada yang dari Jogja, selebihnya gue nggak tahu. Iya, tapi aku tahu ya Pak, jelasin alasan yang kapasitas 5 kilo itu, 11 pas itu, sama yang sampai di dalam di jendela itu kan mesin sangrai ya. Oh, Sebelah gas itu loh. yang kita lewat tadi itu. Oh, yang di pinggir. Sangrai. Itu mesinnya dari tahun 1915, uangnya itu di Cimahi. Nah, awal perintisan pakai yang setengah kilo sama yang 5 kilo. Yang setengah kilo itu sebelah jendela tadi, dan yang 5 kilo itu sebelah gas itu. Nah, tahun 24 pindah ke Semarang karena satu alasan, Semarang dekat sama pelabuhan dan mau ekspansi ekspor impor. Tadinya di Cimahi, Mas. Awalnya di Cimahi, tahun 24 pindah ke Semarang. Terus diriin pabrik jadinya tanggal 27 Maret tahun 1928. Jadi ini tuh sebelum Sumpah Pemuda ya. Iya. Maret, kalau Sumpah Pemuda Oktober. Iya. Nah, ini generasi pertama Pak Tan Tiong I. Kalau sekarang udah dipegang sama generasi ketiga Pak Widayat Basuki. Dan sekarang lagi mau transisi dari Pak Widayat Basuki ke Mas Arya. Putranya atau? Iya, putranya. Generasi keempat. Nah, kalau ini jenis sudah jelas penggorengan sama penggilingan kopi. Monggo. Masih boleh masuk. Monggo, Pak. Wow. Udah jadi semua. Ini kapasitasnya 120 kilo, kalau yang ini 60 kilo. Dua alat mesin ini didatangkan dari Belanda. Mereknya jelas di sini Eureka, terus perancangnya ini Heinemann. Perancang mesin ini Heinemann. Di situ ada tulisannya. Jadi masih ada kakak yang di Belanda gitu. Masih ada kakak yang mesin ini di Belanda. Kalau itu aku belum tahu nih. Terus kalau bisa dibilang modern, kenapa? Karena udah ada pendingin, ada ventilator ini, serta menggunakan bahan bakar gas. Jadi dulu itu kerjasama dengan perusahaan gas untuk ngalihin pakai pipa bawah tanah sini. Nah, itu. Terus untuk desainnya juga ini udah, kalau sekarang itu masih digunakan. Kalau yang modern itu agitatornya ada di depan di sini. Kalau untuk modern. Nah, terus ini ada air flow ataupun pembuangan asap dan juga hawa panas. Nih, kalau ini dibuang ke atas. Jadi memang yang dikirim ke luar itu kopinya roast bean, udah roast bean. Apa itu yang ada gilingnya? Oh. Nah, untuk ngecek matangnya ini. Untuk ngecek kopi, jadi kopi kan disangrai di sini ya. Nah, kalau ngecek matangnya lewat ini, sampelnya ini. Nanti kopinya di sini. Kalau setelah disangrai, kopi terusin ke bawah sini untuk pendinginan. Nah, asap sama hawa panasnya diambil lewat pipa ini, ketol, di situ dibuang ke atas. Biji kopinya dulu yang saya tahu dari informasi Pak Widayat Basuki itu ada dari Temanggung, terus juga enggak ada teman beli dari petani, terus dari Kudus, Gunung Muria sama Pemalang, terus selamat itu.
Nah ini tahun 60 apa itu namanya berhenti beroperasi karena perusahaan gas yang mulai ke sini itu pilot. Nah ini kan bahan bakarnya pakai gas. Kalau perusahaan gas pilot, jadi tidak ada pengasah auto bahan bakarnya ya ikut berhenti. Nah tahun 62 beli mesin yang lebih jadul lagi, tapi ini buatannya Jerman. Ini pakai bahan bakar apa? Ini pakai bahan bakar kayu bakar. Ini dari Jerman dan modelnya ini tahun 1800-an. Wow. Yang ini lebih baru, cuma modelnya lebih bagus yang ini, lebih baru yang ini. Jadi ini tuh belinya second bekas gitu. Nah untuk bahan bakarnya itu ada di sini sih. Ini dibuka. Nah bahan bakarnya ada di sini. Ini sampai udah korosnya mas propos ya. Ini dari tahun 1800-an soalnya. Ada yang pernah ke Bandung? Pabrik aroma? Tahu aroma Nah, pabrik. mesin sangkainya masih menggunakan seperti ini. Pabrik aroma di Bandung. Terus Kayu juga. apa? Bahan bakarnya juga kayu. Terus untuk ngecek matangnya ini lebih gede ya. Iya. Walaupun ini kapasitasnya 60 kilo, tapi model tahun segitu ya masih gede sih, belum efisien. Terus untuk masukin kopinya nggak sih? Buka ini adalah khususnya. Ini kapasitas berapa kilo nih? Ini 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo. Ini dibuka, terus kopi dimasukin, ditutup lagi, api ini udah nyala, terus mesin dieselnya dihidupin, ini tinggal nutup gini aja. Nah kalau pas matang, dibuka lagi, itunya juga dibuka, habis itu dilihat ada alat khusus untuk nampung sih. Ini kan nggak ada apa itu namanya penyerap udaranya ya. Jadi setelah disangrai ya mungkin kayak bakaran karena asapnya itu luar biasa. Nah untuk ngakalin itu ya dikasih exhaust. Exhaustnya itu pakai mesin kapal. Berapa? Ini panas ya di sini ya? Enggak. Kalau siang sih panas banget, serius. Kalau siang ini panas banget. Karena saya ini. Nah, aku nggak bayangin 33% ini hidup, nggak ada exhaust kayak gitu pas apa itu namanya siang hari. Wah itu panasnya luar biasa. Buka baju semua. Nah, sudah pasti Ini buat apa mas? ini sih dulu buat ngangkut green bean. Green bean itu yang masih mentah. Iya. Yang masih mentah. Yang paling saya suka sih modelnya ini ya, kayak baju zirah, kayak baju perang. Helm perang. Ya berapa orang untuk ngoperasiin kondisi normal ini di sini? Satu orang satu mesin. Mungkin 8 orang sama kantor. Untuk 60 kilo itu dia roastnya berapa jam itu? Mungkin dengan kondisi apa bahan bakarnya pakai kayu itu bisa sampai 45 menit sampai 1 jam untuk sekali dari mentah ke matang. Oh iya. Karena bahan bakar kayu kan belum terlalu konsisten ya. Nah kan kalau sekarang tuh roast bean kan ada level-levelnya, ada medium. Nah kalau zaman dulu tuh ada levelnya juga nggak sih? Ada dark, medium, light. Roast oily ya. Kalau dulu. Apalagi yang keren pakai mesin ini ya, ada aktivator ataupun air flow. Kalau itu kan ada, kalau ini nggak ada. Itu mungkin profilnya dark oily itu. Bisa dibilang juga. Jadi orang Eropa dulu suka kopi yang pahit berarti. Nggak cuma Eropa, Indonesia juga. Indonesia juga. Indonesia juga. Mungkin dulu kita masih pahit semua. Yang dulu juga manis. Mungkin dulu kopinya ya itu gulanya kayaknya nggak ada ya. Mungkin pahit-pahit doang untuk ekstra energi gitu. Biar tambah Kafeinnya itu ya. semangat lagi. Oh iya, aku lupa ngejelasin sama Kalau beroperasi dia muter terus itu gimana? Iya, jadi ada apa itu namanya dinamo di ruangan sebelah. Ketika dinamo itu dihidupin, semua 3 alat ini berputar. Karena ada sapu padat yang apa itu penggantar untuk putarannya. Terus satu lagi mesin giling sama packing. Mesin giling. Ini dalamnya batu.
Ini diem, yang itu gerak. Kopi masuk, giling di sini, terus keluarnya di situ. Oh. Yang bergerak yang ini. Yang ini. Oh, yang dalam. Yang ini gerak, yang diem. Terus Kirain ini yang oh ini yang ini. Yang gerak ini yang diem. Terus packaging ini zaman 70. Sampai 70-an. Ini kopinya. Oh, oke. Ini robusta itu arabica. Robusta istimewa. Tahu Mirama? Pernah dengar. Yang di dapur Pak? Enggak ya? Bapaknya Semarang ya? Enggak, saya Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta juga. Mirama ini salah satu brand kecap dan sampai sekarang masih ada dan salah satu kecap favorit di Semarang. Mirama. Itu kecap. Jadi dulu masih ada saudaraan sama pihak Mirama bikin satu brand yang namanya Mirama tapi atas nama Kopi Margorejo. 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 Jadi ini salah satu produk yang nggak terlalu laku sih. Karena memang Mirama udah terkenal sama kecap. Nah, Jadi dia mulai produksi kopi itu di sini mulai 1928. Maret mulai beroperasi ini semua dan ekspor ke ekspor ke Eropa. Eropa. Jadi puncak jaya-jayanya mau 1 tahun kemudian ya, tahun 29 itu 1 bulan bisa sampai hampir 14 ton. Hampir 14 ton itu. Banyak ya? Banyak banget kalau itu tahun segitu. Kalau zaman dulu itu pengiriman kopi itu memang mandiri company atau VOC, kan dulu ada VOC kan untuk perdagangan. Kalau untuk pengiriman mungkin aku belum tahu ya. Prosesnya Atau fasilitas. ya, mungkin ada sangkut pautnya prosesnya kayak sekarang gitu. Sekarang. Kayak gitu. Ya, kalau mau foto-foto silakan. Kalau sekarang gimana skop itu ya pabriknya? Apa? Sekarang pabriknya gimana? Kalau pabrik operasional sekarang yang tadi pakai tadi alat mesin tadi, yang setengah kilo sama 5 kilo. Kalau ini kan udah jadi museum karena udah ada beroperasi. Kalau ini mesin apa? Sama ini mesin Oh sama. Dan dia gilingnya ada level ini juga enggak? Halus saja. masih keterbatasan dengan alat kemudian yang kayak sekarang metodenya ya halus sih. Halus. Ya bubuk. Ini masih hasilnya. Hasilnya jadi Ini kan mesin gede ya. Nah, ininya ya ini. oh iya. Kita Mirama ya. Dan akhirnya tur pabriknya udah selesai, kita udah lihat-lihat dan juga tadi udah dijelasin secara detail sejarahnya, jenis alatnya, kemudian fungsinya, dan generasi penerusnya sekarang siapa. Udah detail banget. Dan sekarang kita udah sore, kayaknya kita harus balik ke rumah. Jadi buat kalian yang tinggal di Semarang atau yang kebetulan lagi di Semarang, tempat ini rekomendasi banget untuk didatengin. Karena kalian yang penyuka kopi atau suka dengan hal yang klasik, vintage, cocok banget buat ke sini. Dan ini bisa ngebuka pengetahuan kita tentang sejarah kopi zaman dulunya. Oke, dan ini sebelum pada pulang, kayaknya pada mau belanja kopi, dan gue juga nanti akan beli kopi mungkin 100 gram ya buat Bisa. rumah. 100 gram sih. Demikian video dari gue hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, kemudian gue doain semua yang nonton video gue mudah-mudahan selalu sehat, selalu sukses, dan apa yang dicita-citakan selalu tercapai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.